Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan sebuah negeri yang makmur, pemimpinnya adil, rakyatnya sejahtera, dan Islam menjadi nafas kehidupan sehari-hari. Sebuah kisah cinta, perjuangan, dan pertarungan antara kebenaran dan kebatilan yang lahir dari bumi Aceh. Tapi, tahukah Anda? Di balik kisah indah ini tersembunyi rahasia besar tentang raja-raja besar Aceh, yang selama ini hanya kita kenal lewat sejarah formal. Mari kita buka lembaran hikayat Putroy Gumbak Meuh, sebuah legenda yang ternyata membawa jejak kejayaan Aceh Darussalam. Namun, sebelum kita mulai masuk ke dalam ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe. Serta jangan lupa juga ya, aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari Aceh History. Dalam Khazanah Sastra Klasik Aceh, terdapat sebuah hikayat yang menyimpan nilai historis dan kultural yang tinggi, yaitu hikayat Putroy Gumbak Meuh. Dari berbagai peristiwa yang dihikayatkan dalam teks ini, tampak bahwa latar geografis tempat terjadinya kisah tersebut tidak lain adalah Tanah Aceh, sebuah wilayah yang dalam lintasan sejarahnya dikenal sebagai Serambi Mekah dan pusat peradaban Islam di Asia Tenggara. Namun, persoalan mengenai waktu atau zaman terjadinya kisah ini menjadi suatu teka-teki yang menarik untuk dikaji secara lebih dalam. Dalam narasi pembukanya, pengarang menyatakan, "Cerita purba akan kukabarkan, bukan dongengan wahai saudara, masa pemerintahan Nabi Sulaiman, demikian kisah dalam berita." Sepintas, bait ini memberikan kesan bahwa kisah ini berasal dari masa yang sangat lampau, bahkan dikaitkan dengan zaman Nabi Sulaiman, seorang nabi dalam tradisi Yahudi, Kristen, dan Islam yang dikenal akan kebijaksanaannya, kekuasaan atas jin dan binatang, serta kemakmuran kerajaannya. Namun, bila kita telisik lebih jauh ke dalam isi cerita, terdapat beberapa kejanggalan kronologis yang perlu dicermati secara kritis. Salah satu tokoh utama dalam hikayat ini, Putroy Gumbak Meuh, digambarkan sebagai seorang putri yang sangat salih, hingga disebutkan bahwa ia semalam suntuk membaca kitab suci Al-Quran. Fakta ini tentu menimbulkan kontradiksi yang cukup jelas. Al-Quran baru diturunkan pada masa kenabian Muhammad SAW di abad ke-7 Masehi, sedangkan Nabi Sulaiman hidup berabad-abad sebelumnya, bahkan sebelum kelahiran Isa Al-Masih. Dari sinilah muncul interpretasi historis yang lebih rasional. Penyebutan Nabi Sulaiman dalam hikayat ini tampaknya bukanlah merujuk kepada Nabi Sulaiman bin Daud yang hidup ribuan tahun lalu, melainkan merupakan simbolisme atau alegori yang merujuk kepada sosok raja yang agung dalam sejarah Aceh, yakni Sultan Iskandar Muda. Dalam tradisi lisan dan tulis Melayu, penyamaan tokoh lokal dengan tokoh-tokoh besar dari dunia Islam atau Alkitabiah bukanlah hal yang asing. Hal ini dilakukan untuk mengangkat martabat tokoh lokal sekaligus menanamkan nilai-nilai religius kepada masyarakat pembaca atau pendengar hikayat. Sultan Iskandar Muda, yang memerintah Kesultanan Aceh Darussalam dari tahun 1607 hingga 1636, dikenal sebagai raja terbesar dalam sejarah Aceh. Di masa pemerintahannya, Aceh mencapai puncak kejayaan dalam berbagai bidang, militer, ekonomi, diplomasi, dan terutama dalam penyebaran Islam. Maka, tidaklah mengherankan jika dalam hikayat ini, nama Nabi Sulaiman digunakan sebagai penyamaran puitis untuk menggambarkan kemegahan pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Bila kita lanjutkan penelusuran ini, tampak pula bahwa gaya bahasa dan struktur cerita dalam hikayat ini sesuai dengan bentuk-bentuk sastra yang berkembang pada akhir abad ke-17, yaitu masa pemerintahan Sultan Iskandar Sani, putra dari Iskandar Muda. Ini memperkuat dugaan bahwa hikayat ini disusun pada masa transisi antara kejayaan dan kemunduran Aceh. Dengan kata lain, hikayat ini merupakan refleksi dari kenangan kejayaan masa lalu, yang dikemas dalam bentuk cerita semi-fiktif namun syarat makna sejarah dan nilai-nilai moral. Dalam konteks ini, kita perlu memahami bahwa hikayat bukan semata-mata dongeng atau cerita hiburan. Ia adalah media penyampai nilai, alat dokumentasi budaya, serta refleksi dari zaman dan realitas sosial tertentu. Maka, meskipun mengandung unsur fiksi dan fantasi, seperti kemampuan Putroy Gumbak Meuh membaca Al-Quran sepanjang malam atau unsur gaib lainnya, hikayat ini tetap mengandung inti kebenaran yang dapat ditelusuri melalui pendekatan sejarah dan kebudayaan. Kesimpulan yang dapat ditarik dari pembacaan kritis ini adalah bahwa hikayat Putroy Gumbak Meuh merupakan produk sastra yang bersifat historiofiktif, yakni perpaduan antara fakta sejarah dan imajinasi budaya. Kisah ini tidak hanya mencerminkan kecintaan masyarakat Aceh terhadap tokoh-tokoh perempuan yang religius dan berwibawa, tetapi juga merupakan sarana untuk mengabadikan memori kolektif tentang masa keemasan Kesultanan Aceh. Dengan demikian,
Hikayat ini tidak bisa disamakan dengan cerita rakyat biasa yang semata-mata bersifat dongeng. Ia adalah naskah yang menggambarkan suatu kenyataan sejarah yang telah melalui proses pemaknaan kultural. Hikayat ini menjadi bukti bahwa teknologi literasi dan naratif telah berkembang pesat di Aceh pada masa lalu, ketika rakyatnya sudah mampu memproduksi karya tulis yang tidak hanya bersifat religius, tetapi juga syarat dengan kesadaran sejarah. Dalam salah satu lembaran sastra klasik Aceh, terdapat sebuah hikayat yang menggambarkan tidak hanya nilai-nilai moral dan kebajikan, tetapi juga realitas politik, kecemburuan istana, dan kisah dramatis yang syarat pelajaran. Hikayat ini berasal dari kerajaan Gulitan Sagoop, sebuah kerajaan yang digambarkan makmur dan tentram, diperintah oleh seorang raja bijaksana bernama Chamsol Kasara. Dikisahkan bahwa dalam masa pemerintahannya, Raja Chamsol Kasara hidup dalam suasana yang penuh kedamaian. Ia dikenal sebagai raja yang adil dan bijaksana, serta dicintai rakyatnya. Dua permaisuri telah ia miliki, Ratna Dewi dan Kancan Ansari, namun sayangnya, keduanya tidak mampu memberikan keturunan, suatu hal yang pada zaman itu dianggap sangat penting demi kelangsungan dinasti kerajaan. Dalam tradisi monarki, keturunan adalah jaminan kelangsungan kekuasaan dan stabilitas negeri. Maka, demi memastikan adanya pewaris tahta, Raja Chamsol Kasara memutuskan untuk menikah lagi. Setelah berkonsultasi dengan para ulama dan perdana menteri, dipilihlah seorang gadis mulia bernama Syah Keubandi untuk menjadi permaisuri ketiga. Pernikahan ini membawa keberuntungan. Tidak lama setelah dinikahi, Syah Keubandi pun mengandung. Berita ini menyebar cepat ke seluruh penjuru istana dan negeri, disambut dengan sukacita oleh rakyat, namun tidak demikian halnya dengan dua permaisuri sebelumnya. Rasa iri dan dengki mulai menggerogoti hati Ratna Dewi dan Kancan Ansari. Ketika sebelumnya mereka hidup tentram meskipun tanpa keturunan, kini posisi mereka terancam oleh kehadiran Syah Keubandi, yang dengan rahimnya telah mengubah keseimbangan kekuasaan di dalam istana. Rasa cemburu yang membara itu berubah menjadi niat jahat. Puncaknya terjadi ketika Syah Keubandi yang tengah hamil tua mengungkapkan keinginannya untuk makan daging rusa, sebuah keinginan yang umum terjadi pada wanita mengandung. Demi memenuhi keinginan istrinya yang sedang hamil, Raja Chamsol Kasara berangkat ke rimba, didampingi para menteri dan pawang hutan, untuk memburu rusa. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Ratna Dewi dan Kancan Ansari. Mereka telah menyusun rencana busuk untuk menyingkirkan Syah Keubandi dari kehidupan istana. Dengan berpura-pura menunjukkan kepedulian dan kasih sayang, keduanya menunggu saat-saat Syah Keubandi bersalin. Hari kelahiran pun tiba. Di tengah kondisi yang seharusnya menjadi momen bahagia, Syah Keubandi justru dikelilingi oleh musuh dalam selimut. Dengan bantuan para dayang yang telah dipengaruhi, kedua permaisuri pura-pura menjadi bidan yang menyambut kelahiran anak-anak Syah Keubandi. Yang terjadi kemudian adalah sesuatu yang luar biasa, sebuah keajaiban dalam dunia hikayat. Syah Keubandi melahirkan 100 orang anak dalam satu malam, 99 laki-laki dan 1 perempuan bungsu. Kisah semacam ini tidak bisa dipisahkan dari simbolisme yang sering hadir dalam sastra tradisional. 100 anak menggambarkan keberlimpahan berkah, kekuatan keturunan, dan mungkin juga mencerminkan harapan akan kebangkitan generasi baru. Namun kebahagiaan ini dirampas secara kejam. Dengan penuh kelicikan, Ratna Dewi dan Kancan Ansari mengambil 100 bayi tersebut, memasukkannya ke dalam sebuah peti besar, dan menyuruh pelayan untuk membuangnya ke sungai Adan agar hanyut ke muara. Untuk menutupi kejahatan ini, mereka menyusun patung-patung dari tokoh kayu dan kepompong kelapa, lalu diletakkan di bawah tempat tidur Syah Keubandi, seolah itulah anak-anak yang telah dilahirkan. Ketika Raja Chamsol Kasara kembali dari rimba dengan hasil buruan yang melimpah, ia disambut dengan fitnah yang telah disusun rapi. Kedua permaisuri itu menyampaikan bahwa Syah Keubandi ternyata adalah perempuan sihir, karena bukannya melahirkan anak manusia, ia malah mengeluarkan tokoh-tokoh kayu dan kepompong kelapa dari rahimnya. Raja yang tidak mengetahui kebenaran dan telah termakan hasutan pun naik pitam. Ia menganggap Syah Keubandi sebagai penipu dan penghinaan terhadap kerajaan, sehingga memerintahkan agar ia dipenjarakan. Kepercayaan dan kasih sayangnya yang sempat tumbuh sirna begitu saja, dan ia kembali larut dalam pelukan dua permaisurinya yang sebenarnya berkhianat. Sementara itu, kisah para bayi belum berakhir. Sungai Adan, tempat bayi-bayi itu dihanyutkan, mengalir menuju sebuah muara yang merupakan tempat bermain sepasang gogasi, makhluk raksasa dalam mitologi lokal yang sering dianggap sebagai penjaga rimba atau roh alam. Ketika peti berisi bayi itu tiba di muara,
Goga si perempuan membuka peti tersebut dan terkejut menemukan 100 bayi mungil yang cantik dan tampan. Goga si laki-laki, dengan sifat liarnya, ingin memakan bayi-bayi itu. Namun istrinya menahan dan melarang keras. Ia melihat kehadiran bayi-bayi ini sebagai jawaban atas kerinduan mereka memiliki anak, sebab selama ini mereka hidup tanpa keturunan. Dengan penuh kasih sayang, Goga si perempuan memutuskan untuk membesarkan mereka seperti anak sendiri. Cerita ini tidak hanya mengandung unsur fiktif yang indah, tetapi juga syarat dengan makna kultural dan spiritual. Di satu sisi, ia mencerminkan nilai-nilai moral seperti bahaya iri hati, pengkhianatan, dan kebohongan yang pada akhirnya selalu membawa kehancuran. Di sisi lain, ia menunjukkan bahwa kasih sayang bisa muncul dari tempat yang tak terduga, bahkan dari sepasang makhluk raksasa yang sering dianggap sebagai simbol ketakutan. Melalui lensa sejarah, kita juga bisa melihat bahwa cerita ini menggambarkan dinamika sosial dalam lingkungan istana pada masa lalu, di mana politik perkawinan, keturunan, dan pengaruh di balik layar sangat menentukan arah kekuasaan. Kisah ini, meskipun dalam bentuk hikayat, mengandung pesan mendalam tentang keadilan yang pada akhirnya akan terungkap, serta harapan bahwa kebenaran selalu menemukan jalannya, meskipun tertutup oleh kabut fitnah dan pengkhianatan. Demikianlah, dalam dekapan kasih sayang sepasang Gogasi, 100 anak yang semula dibuang ke sungai Adan tumbuh menjadi remaja yang sehat dan cerdas. Para bayi itu, termasuk si bungsu perempuan yang bernama Putroy Gumbak Meuh, tidak pernah mengetahui siapa orang tua kandung mereka yang sebenarnya. Mereka dibesarkan dalam kesederhanaan namun penuh cinta, jauh dari gemerlap istana dan intrik kekuasaan yang telah merenggut masa kecil mereka. Hari-hari berlalu dengan damai, hingga suatu ketika, seekor burung bayan datang berulang kali dan bertengger di dekat kediaman Putroy Gumbak Meuh. Burung cerdas ini bukan burung biasa, ia bukan hanya pandai bicara, tetapi juga tampaknya membawa misi penting dari langit takdir. Kepada Putroy Gumbak Meuh, burung bayan mengungkapkan kenyataan yang selama ini tersembunyi. Ia menceritakan bahwa Gogasi bukanlah orang tua kandung mereka. Burung itu membuka tabir kelam masa lalu, tentang fitnah yang dilontarkan dua permaisuri istana, tentang peti yang hanyut di Sungai Adan, dan tentang nasib tragis sang ibu, Syah Keubandi, yang dipenjarakan oleh suaminya sendiri karena kejahilan dan hasutan. Semua cerita itu, atas kehendak langit, disampaikan lewat lisan seekor burung, simbol dari wahyu, pencerahan, dan pengetahuan dalam banyak tradisi budaya. Tak hanya menyampaikan kebenaran, burung bayan juga menjadi guru bagi Putroy Gumbak Meuh. Ia mengajarkan berbagai ilmu, mulai dari membaca Al-Quran, mempelajari kitab-kitab agama, hingga pelajaran akhlak dan ilmu pengetahuan lainnya. Dalam konteks pendidikan klasik Melayu dan Aceh, kisah ini mencerminkan bahwa ilmu adalah cahaya penuntun menuju kebenaran. Di balik kisah fiktif, tersirat bahwa seseorang akan menemukan jati dirinya melalui pendidikan dan pencerahan spiritual. Setelah semua saudara diberitahu tentang asal-usul mereka, rasa rindu akan tanah kelahiran pun membuncah. Mereka sepakat untuk kembali ke negeri Gulitan Sagop. Permohonan izin diajukan kepada kedua Gogasi yang selama ini menjadi orang tua mereka. Meski berat hati, sang Gogasi akhirnya mengizinkan. Sebagai bekal, mereka memberikan berbagai ilmu hikmah dan mantra pelindung kepada anak-anak angkat mereka. Putroy Gumbak Meuh sendiri diberikan sebentuk cincin bermata hikmat, pusaka sakti untuk membela diri dari segala mara bahaya. Perjalanan kembali ke negeri asal bukanlah perjalanan biasa. Mereka harus melewati hutan lebat, sungai deras, dan menghadapi berbagai makhluk gaib serta rintangan spiritual. Ini merupakan simbol ujian hidup, bahwa untuk menemukan kebenaran dan merebut keadilan, manusia harus melalui ujian berat. Namun, berkat kesabaran dan bekal ilmu dari Gogasi, mereka berhasil melewati semua cobaan. Sesampainya di negeri Gulitan Sagop, kisah mereka tersiar dengan cara yang menakjubkan, sebuah keajaiban yang membuat rakyat dan para menteri terkesima. Raja Chamsol Kasara sendiri, setelah melihat anak-anaknya yang telah tumbuh dewasa, tak kuasa menahan air mata. Penyesalan mendalam merasuk ke dalam hatinya. Kebenaran pun terungkap, dan permaisuri Syah Keubandi akhirnya dibebaskan dari penjara. Ia disambut kembali ke dalam istana dengan penuh kehormatan, dan kali ini, hidup berdampingan dengan dua permaisuri lainnya yang akhirnya menyadari kesalahan besar mereka. Kembalinya 100 anak raja ke istana tidak hanya menjadi peristiwa agung dalam sejarah kerajaan Gulitan Sagop, tetapi juga menjadi titik balik kebangkitan negeri. Para pangeran dan Putroy Gumbak Meuh membawa semangat baru, pengetahuan,
dan pengalaman yang memperkuat kemakmuran serta kejayaan negeri. Raja Chamsolkasara kini hidup damai, didampingi istri dan anak-anak yang dicintainya. Namun, di tengah euforia dan kemegahan istana, satu perkara belum selesai. Siapa yang pantas menjadi pasangan hidup Putroy Gumbak Meuh? Putri bungsu yang dikenal jelita dan bijak itu menjadi pusat perhatian seluruh bangsawan dan pemuda negeri. Ribuan lamaran datang dari pemuda-pemuda gagah dan tampan, tetapi satu pun tak mampu menambatkan hatinya. Takdir berkata lain. Pada suatu hari, istana mengundang para pelajar dari sebuah dayah, pesantren, terkemuka, yang dipimpin oleh seorang ulama besar bernama Teungku Cik bergelar Syiah Ulama. Di antara para pelajar tersebut, tampaklah seorang pemuda sederhana namun berwibawa. Pada pandangan pertama, Putroy Gumbak Meuh langsung jatuh hati. Cinta yang hadir begitu tenang dan dalam, bukan karena rupa, pangkat, atau harta, tetapi karena cahaya ilmu dan ketulusan yang terpancar dari pemuda itu. Pemuda itu ternyata bukan sembarang orang. Ia berasal dari negeri Seumanta Indra, sebuah negeri hayangan yang dalam tradisi hikayat sering dianggap sebagai simbol keagungan spiritual. Ayahnya adalah Raja Lila dan ibunya bernama Lila Geunta. Mereka berasal dari garis keturunan mulia dan berilmu tinggi. Sayangnya, ketika kedua anaknya, Siton Geulima dan Lila Bangguna, telah tumbuh dewasa, Raja Lila dan istrinya wafat, meninggalkan tahta dan warisan besar berupa kebajikan. Dengan pertemuan dua dunia, dunia istana dan dunia ilmu, kisah cinta Putroy Gumbak Meuh dan pemuda Seumanta Indra menjadi jalinan yang indah dalam hikayat ini. Sebuah penggabungan antara garis keturunan kerajaan dengan tradisi keilmuan, yang menjadi simbol harapan masyarakat Aceh akan pemimpin masa depan. Tidak hanya gagah dan kaya, tetapi juga berilmu, bijak, dan penuh kasih sayang. Lila Bangguna, sang pemuda dari negeri Kayangan, setelah sekian lama menetap di bumi dan menikmati indahnya kehidupan bersama Putroy Gumbak Meuh, merasa rindu pada kampung halamannya. Ia pun menyampaikan keinginan kepada istrinya dan ayah mertua, Raja Chamsolkasara, untuk kembali sejenak ke negeri Seumanta Indra guna menengok sang kakak, Siton Geulima, yang kini memerintah menggantikan ayah dan ibu mereka yang telah wafat. Permintaan itu dikabulkan. Dengan restu dan cinta yang tulus, Putroy Gumbak Meuh pun turut menyertai perjalanan suaminya. Ditemani cincin hikmat warisan Gogasi, yang kini bukan hanya simbol kekuatan tetapi juga lambang kasih dan pelindung rumah tangganya, ia terbang bersama suaminya menembus awan menuju negeri di langit, negeri yang dahulu hanya ia dengar dalam cerita. Di Seumanta Indra, pada awalnya, kehidupan mereka penuh kedamaian. Kakak Lila Bangguna, putri Siton Geulima, menyambut adik dan iparnya dengan sukacita. Namun, damai itu perlahan mulai terkoyak. Kecantikan Putroy Gumbak Meuh, tutur katanya yang halus, dan kecerdasan yang terpancar dari matanya mulai menimbulkan rasa iri di hati sang kakak ipar. Putri Siton Geulima merasa bahwa adiknya terlalu jauh menyatu dengan dunia bawah, dengan manusia, dan khawatir garis keturunan Kayangan akan ternoda. Ia berusaha menjodohkan Lila Bangguna dengan seorang putri Kayangan bangsawan tinggi, demi menjaga kemurnian garis keturunan langit. Upaya ini dilakukan dengan halus namun terencana, seperti embun yang perlahan membeku menjadi es. Namun, cinta antara Putroy Gumbak Meuh dan Lila Bangguna bukanlah cinta yang rapuh. Ikatan mereka dibangun atas dasar ilmu, keberanian, dan pengorbanan. Maka, ketika kabar ketegangan itu sampai ke telinga ke-100 saudara kandung Putroy Gumbak Meuh di negeri Gulitan Sagoop, mereka diam-diam turun tangan. Dengan kesaktian dan kebijaksanaan yang mereka miliki, mereka terbang ke negeri Kayangan dan menggagalkan rencana perjodohan tersebut secara diam-diam, tanpa mencoreng kehormatan siapapun. Setelah ketegangan mereda, Lila Bangguna dan Putroy Gumbak Meuh memilih kembali ke bumi. Mereka meninggalkan negeri Seumanta Indra dengan hati lapang, dan pulang ke Gulitan Sagoop, tempat di mana cinta mereka bertumbuh dan bersemi. Di sana, kehidupan kembali berjalan damai, istana dipenuhi tawa dan ilmu, dan rakyat pun hidup sejahtera di bawah kepemimpinan Raja Chamsolkasara dan generasi penerusnya. Namun damai itu tak berlangsung lama. Di ujung timur dunia, terdengar kabar tentang kecantikan Putroy Gumbak Meuh yang begitu mempesona hingga menembus batas negeri dan samudera. Kabar itu sampai ke telinga Raja Cina, seorang penguasa yang dikenal rakus akan perempuan cantik dan gemar mengumpulkan selir dari berbagai negeri. Raja Cina pun tak tinggal diam. Ia mengutus pasukan besar melintasi lautan, menuju Gulitan Sagoop, dengan satu tujuan,
merebut Putroy Gumbak Meuh dan membawanya ke istananya. Perang pun pecah. Tanah Gulitan Sago berguncang oleh derap kaki pasukan berkuda, dan angkasa memerah oleh panah-panah yang terbang. Ribuan prajurit gugur di medan laga, dan banyak darah tertumpah demi menjaga kehormatan dan martabat negeri. Pada satu saat yang mencekam, Raja Cina berhasil menculik Putroy Gumbak Meuh dan membawanya dalam sebuah peti kaca, lambang ego dan keserakahan. Namun, kisah ini tak berakhir tragis. Cincin hikmat yang dikenakan Putroy Gumbak Meuh bersinar terang di dalam peti, memancarkan sinyal kepada suami dan saudara-saudaranya. Dengan kecepatan kilat, pasukan Gulitan Sagop melakukan serangan balasan. Dalam pertempuran terakhir yang menggetarkan langit dan bumi, Raja Cina tewas terbunuh. Putroy Gumbak Meuh diselamatkan, dan tentara Cina pulang dengan kekalahan yang memalukan. Kemenangan itu tidak hanya membawa kebebasan, tetapi juga mempertegas bahwa cinta, keberanian, dan persatuan mampu mengalahkan ambisi paling gelap sekalipun. Setelah perang berakhir dan negeri kembali damai, anugerah pun datang dari langit. Putroy Gumbak Meuh mengandung anak pertamanya. Segenap istana dan rakyat bersukacita, karena sang putri yang telah melalui banyak ujian hidup kini akan menjadi ibu dari generasi penerus. Lahirlah seorang bayi laki-laki yang tampan dan cerdas, diberi nama Meurak Diwangga. Nama itu dipilih bukan sembarangan. Meurak melambangkan cahaya harapan yang menyala di tengah gelapnya cobaan, dan Diwangga menggambarkan kejayaan dan martabat yang kelak akan dijunjung tinggi oleh anak keturunan mereka. Dengan kelahiran Meurak Diwangga, berakhirlah kisah agung ini. Hikayat yang mengisahkan cinta, pengkhianatan, keberanian, ilmu, dan pengorbanan, semua terlukis indah dalam bait-bait puisi klasik yang hidup dari zaman ke zaman. Dari perbandingan itu semakin nyata bahwa hikayat Putroy Gumbak Meuh sesungguhnya adalah cermin dari keadaan sejarah Aceh Darussalam di zaman kejayaan Sultan Iskandar Muda dan masa transisinya. Pengarang hikayat ini tampaknya ingin melukiskan kisah nyata dalam bentuk alegori, dengan memperhalus nama-nama tokoh dan negeri, namun tetap menyiratkan pesan moral, keagamaan, serta gambaran politik pada masa itu. Dalam hikayat ini, terdapat pula sorotan kuat terhadap pentingnya keadilan dan ketakwaan seorang pemimpin. Raja Chamsol Kasara, yang kita pahami sebagai perlambang Iskandar Muda, digambarkan sebagai sosok penguasa adil, pemberani, namun juga sangat menjaga syariat Islam dalam pemerintahannya. Ini sejalan dengan sejarah Iskandar Muda, yang diketahui memperkuat hukum Islam di Aceh dan memerangi segala bentuk maksiat serta kedurhakaan. Lebih jauh lagi, watak Putroy Gumbak Meuh yang penuh takwa, cerdas, serta setia beribadah menjadi teladan perempuan mulia di Aceh. Ia bukan hanya simbol kecantikan lahiriah, namun juga kecantikan ruhaniah, sehingga ia menjadi lambang seorang ratu ideal, seperti halnya Sri Ratu Safiatuddin, yang setelah wafatnya Iskandar Muda, memegang tampuk pemerintahan dan membawa Aceh dalam masa keemasan yang penuh kebijaksanaan. Sementara itu, figur Lila Bangguna, yang disamakan dengan Sultan Iskandar Sani, adalah contoh pemimpin muda yang tidak hanya gagah dan bijaksana, tetapi juga menguasai berbagai ilmu keislaman, dari tasawuf hingga hukum syariat. Pendidikan Lila Bangguna yang digambarkan sangat mendalam dalam berbagai cabang ilmu keislaman menunjukkan bahwa kepemimpinan yang baik harus bertumpu pada pengetahuan agama dan akhlak yang mulia. Konflik-konflik yang terjadi dalam hikayat, seperti perebutan Putroy Gumbak Meuh oleh Raja Cina, juga bisa ditafsirkan sebagai simbol serangan dari kekuatan asing terhadap Aceh, yang pada masa itu harus mempertahankan kedaulatannya dari ancaman kolonialisme dan hegemoni bangsa lain. Dengan semua unsur tersebut, tidak diragukan lagi bahwa hikayat Putroy Gumbak Meuh bukanlah sekadar kisah cinta fantasi semata, melainkan sebuah karya penuh makna yang menggambarkan perjuangan menegakkan kebenaran al-haq melawan kebatilan, al-bathil, dalam balutan nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan. Hikayat ini juga menjadi bukti bahwa tradisi sastra Aceh tidak hanya kaya dalam imajinasi, tetapi juga sangat kuat dalam mengajarkan nilai-nilai Islam, cinta tanah air, serta membangkitkan semangat juang generasi sesudahnya. Dari hikayat ini, kita bukan hanya disuguhkan kisah cinta atau peperangan semata, tapi juga diingatkan tentang pentingnya iman, ilmu, keadilan, dan kesetiaan kepada nilai-nilai luhur. Betapa para leluhur kita telah membangun peradaban besar dengan landasan Islam yang kokoh. Semoga kisah Putroy Gumbak Meuh ini menjadi cermin bagi kita semua, bahwa di tengah gempuran zaman, kebenaran dan ketakwaanlah yang akan selalu menang. Bagaimana pendapat kalian tentang hikayat Putroy Gumbak Meuh? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus menjaga warisan sejarah kita.
Sampai bertemu di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.